Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dikenal dengan keanekaragamannya. Terdapat lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku, dan 819 bahasa daerah tersebar dari Sabang sampai Merauke bersatu di bawah sang saka merah putih serta bahasa Indonesia. Perbedaan inilah yang menjadi suatu ciri khas atau identitas bagi bangsa Indonesia. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Ini adalah anugerah yang harus kita jaga sebagai putra dan putri Indonesia yang cinta terhadap tanah airnya. Kita harus mempunyai rasa toleransi tinggi untuk bisa menjaga jalinan erat keberagaman di bangsa dan negara kita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza masker online ini ditangkap di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Baik. Bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Saat ini adanya pandemi COVID merupakan masalah baru yang menjadi perhatian semua pihak dan setiap warga negara Indonesia. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dan diperlukan dalam keadaan genting seperti saat pandemi COVID-19 ini, yaitu toleransi. Toleransi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan warga negara. Toleransi dianggap tonggak penting untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu negara. Bisa diketahui bersama bahwa Indonesia adalah rumah dengan ragam kesatuan yang harmoni. Keragaman ras, suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan polemik politik menjadi bumbu yang pas apabila disajikan dengan porsi yang tepat. Keadaan pandemi seperti sekarang ini juga akan lebih mudah jika kita hadapi bersama dan saling toleransi antar sesama. Seperti ada beberapa sikap toleransi pada masa pandemi COVID-19, sudah dibuktikan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatannya yaitu membagikan masker di sepanjang jalan dan di sekitaran lampu merah. Sangat banyak masker yang dibagikan untuk pengendara, baik menggunakan motor, mobil, ataupun bahkan pejalan kaki. Selain masker, masih ada lagi yakni toleransi dapur umum, atau membagikan makanan untuk warga yang isoman, dan masih banyak lagi toleransi yang kita lakukan. Namun, Indonesia akhir-akhir ini terluka karena toleransi yang seperti sudah memudar. Bukan tanpa sebab, kerap kali kita disuguhkan dengan kasus intoleransi di tengah pandemi COVID-19 ini yang sepertinya tidak pernah usai. Negara Indonesia dengan gagah menyematkan moto Bhinneka Tunggal Ika, dengan harapan walaupun berbeda tetap satu jua, namun masih sangat rentan terjadi krisis toleransi. Kasus intoleransi yang marak terjadi di Indonesia rasanya menambah daftar panjang memudarnya sikap toleransi di negeri ini. Dulu di awal seneng karena waktu itu aku lagi UAS, jadi lagi US, lagi ujian sekolah, jadi dijadiin online semua kan. Terus makin lama makin sebel aja karena aku pas maba jadi setahun full nggak pernah ke kampus dan ya nyesel aja sih karena masa-masa momen jadi mabanya itu udah kelewat gitu aja. Terus sekarang berharap segera kelar sih pandeminya. Sempet kaget sih, kan waktu pertama corona masuk ke Indonesia itu aku pas resign dan masuk ke transisi ke kerjaan baru, jadi ya sempet parno juga bakal kedampak, dan ya awal parno tapi seiring berjalannya waktu ya udah bisa menyesuaikan sih sama keadaan. Kan pandemi ini kan kita pasti banyak banget dampaknya ya Bu, dari banyak hal. Nah kalau untuk Ibu pribadi sendiri ada nggak sih Bu pelajaran yang bisa Ibu ambil selama pandemi ini? Pandemi ini kan kita bisa bikin kita susah kemana-mana juga gitu kan Bu. Bukan susah kemana-mana deh, maksudnya kasihan yang rakyat kecil gitu, kasihan rakyat kecil karena kasihan rakyat kecil. Kalau misalnya yang rakyat yang udah usaha besar kan alhamdulillah, kalau yang rakyat kecil kayak saya kayak gini, orang yang lain jualan gini takutnya diusir-usir gitu, tidak menghargai rakyat kecil. Seharusnya kan sapam, security atau apa keamanan itu seharusnya kan nggak boleh ngusir-ngusir rakyat kecil. Seharusnya kan kalau bantu
orang-orang yang susah gitu. Terus dengan pandemi ini kan mungkin dari beberapa orang sekitar kita itu terkena COVID-19 ya Kak. Nah, apakah menurut Kakak itu dengan adanya pandemi itu bikin kita lebih peka ke sesama manusia ataupun sama diri kita sendiri? Kalau lebih peka mungkin iya, jadi lebih memperhatikan sama segala hal aja sih, memperhatikan prokes, memperhatikan ini orang-orang berkerumun apa enggak gitu. Terus kayak kebersihan diri sendiri juga, pulang dari luar mandi, cuci tangan gitu-gitu. Jadi ya sih, meningkatkan rasa peka. Sekarang kan pemerintah tuh lagi gencar banget ya Bu buat terapin vaksin pada masyarakat umum. Nah apalagi juga mau tahun baru juga kan, itu pemerintah juga lagi masa-masa bikin kebijakan untuk tetap jaga jarak. Nah harapan Ibu buat Indonesia ke depannya itu gimana Bu untuk terkait pandemi ini? Kalau bisa sih pemerintah tolong banget ini dari luar negeri ke Indonesia, tolong diketatin jagaannya, jangan teori nggak praktekin gitu loh. Kan sebenarnya kan banyaknya teori, prakteknya mana gitu. Terus mana ada bantuan, katanya ada bantuan, kan nggak ada bantuan, cuma lihat orang ini ada, tapi kan sisi yang orang nggak berada, orang janda ini kan lihat orang tuanya berada tapi orang yang ini nggak ada, jadi disepelein gitu kan. Pemerintah cuma ada orang tuanya kaya gitu, terus yang para janda nggak dibantuin, terus anak yatim nggak dibantuin gitu loh. Seharusnya pemerintah langsung terjun melihat orangnya itu langsung gitu loh, jangan ngomong ini itu langsung terjun ke lihat orang yang susah payah, orang janda sama orang miskin itu gitu loh. Jangan Kan sekarang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya nyiapin vaksin ya, sama kan mau ada lingkungan akhir tahun. Nah pemerintah juga lagi bikin cara untuk tetap masyarakat jaga jarak. Nah harapan Kakak untuk kedepannya Indonesia itu gimana sih? Harapan kedepannya sih semoga vaksinnya juga bisa terdistribusi dengan baik. Kalau bisa 100%, tapi kayaknya terlalu mustahil ya. Jadi kayak mayoritas udah divaksin, dan semoga nggak ada varian baru juga yang datang ke sini karena mungkin orang-orangnya ada yang datang dari luar dan kurang taat prokes mungkin gitu. Pemerintah tuh lagi gencar-gencarnya buat tingkatin vaksin ya Kak, sama kan lagi ada liburan, jadi pemerintah juga lagi cari cara untuk tetap taat prokes gitu Kak. Harapan Kakak buat Indonesia ini terhadap pandemi ke depannya itu gimana? Harapannya ya lebih aware lagi, kan ini ada varian baru Omicron atau apa ya. Ya semoga masyarakatnya lebih aware, juga taat prokes. Yang belum vaksin semoga cepat vaksin, dosis 1, dosis 2, pokoknya segera corona segera hilang dari Indonesia dan dunia. Amin. Nah Kakak, sepenting apa sih Kak toleransi pada saat pandemi? Apalagi kan orang-orang tuh ada yang lebih ke darurat empati, yang kayak misal dia tahu dia COVID tapi masih nggak karantina, ataupun dia kayak ya udah nggak percaya sama COVID dan sebagainya. Kalau aku sih ya sebenarnya itu hak mereka lah ya, mau berpendapat kayak gimana, terus mau bertindak segimana tuh pendapat mereka dan hak mereka. Jadi, tapi dari kita untuk mengatasinya ya kita menghargai aja. Kalau misal merekanya nggak bisa diajak kompromi, ya kitanya yang tinggal menyesuaikan. Oke, ada nggak sih Kak kejadian yang kayak intoleransi di sekitar Kakak gitu terkait COVID ini? Sejauh ini belum sih, kalau di lingkungan sekitar aku sih kayak belum. Mau tahu arti toleransi? Dalam berbangsa kita sama, tapi dalam beragama, suku budaya kita tetap beda. Tak bisa disamakan dan tak bisa menyamakan. Begitulah toleransi. Toleransi secara luas yaitu suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat diartikan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai suatu kekayaan. Hasil tertinggi dari sebuah pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang mengerti perbedaan, dia akan paham kebersamaan. Sifat dan sikap
toleransi harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sudah saatnya kita berpikir ke depan dan berubah menjadi lebih baik. Tingkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya toleransi dan menguatkan rasa solidaritas kita. Dengan cara menumbuhkan rasa toleransi dan saling peduli, serta melindungi sesama warga negara Indonesia di masa pandemi ini. Serta mari jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Ingat, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.